Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita dalam Renungan Malam pada saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26 dengan tema menyaring informasi. Kehidupan manusia pada masa kini sudah mulai sulit dijauhkan dari perangkat teknologi informasi. Salah satunya adalah smartphone. Pengguna smartphone terus meningkat dan lalu lintas data internet juga semakin meningkat. Pesatnya pertumbuhan dan penggunaan smartphone telah menjadi tren dunia pada saat ini yang memperlihatkan kebutuhan all-in-one. Banyak hal bisa kita dapatkan melalui smartphone seperti hiburan, sosialisasi, bisnis, politik, pendidikan, keagamaan, dan masih banyak informasi lainnya yang terintegrasi di dalam smartphone. Kemajuan teknologi informasi membuat dunia semakin terbuka dan semakin mudah untuk mengakses informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat. Internet menjadi pintu gerbang menuju persimpangan informasi. Pada masa kini kita hidup di tengah lautan informasi yang tidak bisa diduga kedatangannya, karena tiba-tiba sejumlah pesan bisa saja masuk ke telepon pintar yang kita miliki. Entah itu dari media sosial ataupun dari messenger yang kita miliki. Kita akan disibukkan membaca dan membalas ratusan informasi yang masuk ke smartphone. Informasi yang baik, informasi yang buruk, informasi yang membangun, informasi yang tidak membangun, informasi menyesatkan, informasi meluruskan, informasi bermanfaat atau tidak bermanfaat akan datang dari berbagai arah. Dan ada masa atau waktu di mana kita akan sulit membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, yang valid dan tidak valid. Karena terlalu banyak berita palsu yang terlihat asli bertebaran. Atau ada banyak informasi sesat dan penipuan yang terlihat sangat menarik. Atau kita sendiri yang menjadi penyebar berita palsu dan sesat atau penipuan tersebut. Kita hidup di dunia informasi yang bebas, liar, tanpa batas, dan sulit dibendung. Dulu orang tua mendidik kita dengan menutup pintu atau jendela supaya orang jahat tidak masuk ke dalam rumah kita. Namun pada masa kini atau zaman ini, meskipun semua pintu dan jendela rumah telah kita tutup, pengaruh baik ataupun buruk akan tetap bisa masuk melalui perangkat yang kita miliki. Seperti tadi, smartphone. Atau kita sendiri yang menjadi penyebarnya. Kita sekarang sulit membatasi informasi yang masuk. Karena dalam satu jendela perangkat, kita hampir bisa melihat dan menemukan informasi apa saja. Dan dengan mudah dapat melemahkan iman kita. Kita seharusnya berusaha untuk membangun wawasan Kristiani yang berguna untuk menyaring dan membentengi berbagai informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Wawasan Kristiani ini berguna untuk membedakan mana yang benar, baik, berguna, dan yang berkenan pada Allah. Saya akan membagikan sebuah cerita dari seorang filsuf terkenal pada zaman Yunani kuno. Namanya Socrates. Ia adalah seorang terpelajar dan intelektual yang terkenal reputasinya karena pengetahuan dan kebijaksanaannya yang tinggi. Suatu hari, seorang pria menjumpai Socrates dan berkata begini, "Socrates, tahukah Anda apa yang baru saja saya dengar mengenai salah seorang teman Anda?" Socrates pun menjawab, "Tunggu sebentar. Sebelum memberitahukan saya sesuatu, saya ingin Anda melewati sebuah ujian kecil. Ujian tersebut dinamakan ujian saringan 3 kali. Saringan 3 kali, kata pria itu. Lanjut Socrates, betul. Sebelum Anda mengatakan kepada saya mengenai teman saya atau informasi mengenai teman saya, mungkin merupakan ide yang bagus untuk menyediakan waktu sejenak dan menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah mengapa saya sebut sebagai ujian saringan 3 kali. Saringan yang pertama adalah kebenaran." Socrates pun bertanya, "Sudah pastikah Anda bahwa apa yang Anda akan katakan kepada saya adalah benar?" Pria tersebut menjawab, "Tidak. Sesungguhnya saya baru saja mendengarnya dan ingin memberitahukannya kepada Anda."
Sokrates lalu bilang, "Baiklah, jadi Anda sungguh tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak benar. Sekarang, mari kita coba saringan kedua, yaitu kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan kepada saya mengenai teman saya tersebut adalah sesuatu yang baik?" Si pria tersebut pun menjawab, "Tidak, sebaliknya, mengenai hal yang buruk." Lalu Sokrates menjawab, "Jadi, Anda ingin mengatakan kepada saya sesuatu yang buruk mengenai dia, tetapi Anda tidak yakin kalau itu benar. Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya." Saringan ketiga, namanya itu adalah kegunaan. Sokrates pun melanjutkan pertanyaannya, "Apakah yang Anda ingin beritahukan kepada saya tentang teman saya tersebut akan berguna bagi saya?" Lalu pria tersebut pun menjawab, "Tidak, sungguh tidak." Sokrates pun menimpali, "Kalau begitu, jika apa yang Anda ingin beritahukan kepada saya tidak benar, tidak juga baik, bahkan tidak berguna untuk saya, mengapa Anda masih ingin menceritakan kepada saya tentang teman saya tersebut?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebuah panah yang telah melesat dari busurnya dan membunuh jiwa yang tak bersalah, atau kata-kata yang telah diucapkan yang menyakitkan hati orang lain, keduanya tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Jadi, saudara yang terkasih, gunakanlah saringan sebelum berbicara, sebelum menuliskan status atau komentar, dan sebelum menyebarkan berita melalui messenger dan media sosial yang saudara miliki. Pertimbangan dan kebijaksanaan dapat berfungsi seperti masker dalam menyaring sebaran informasi. Renungkanlah firman Tuhan setiap saat agar kita mempunyai pengertian, menjadi pandai, tahu kebenaran dan keadilan, serta berperilaku jujur dan memiliki ilmu serta pengalaman. Saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam renungan i5 selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.